Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil review jurnal lobster, di mana penyampaian hasil pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nama dan skor Sinta jurnal yang direview. Yang pertama itu dinamakan dengan Jurnal Sumber Daya Akuatik Indo-Pasifik, di mana jurnal ini memperoleh skor Sinta 3. Nah, jurnal yang kedua itu dinamakan dengan Jurnal Riset Aquaculture. Nah, jurnal ini memperoleh Sinta 2. Yang ketiga, Jurnal Media Aquaculture. Nah, jurnal ini memperoleh Sinta 2 juga. Yang keempat, Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada memperoleh skor Sinta 2. Dan yang kelima, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia yang memperoleh skor Sinta 2. Saya akan membahas satu persatu terkait dengan nama-nama jurnal yang telah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama dari Jurnal Sumber Daya Akuatik Indo-Pasifik dengan memperoleh skor Sinta 3 dari jurnal ini. Nah, saya memperoleh tentang lobster, di mana judulnya dari jurnal ini yaitu Aspek Biologi dan Pemetaan Daerah Penangkapan Lobster atau Panilirus SP di Perairan Kampung Akudioni, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire. Nah, jadi penulis dari jurnal tersebut yaitu Bayu Pranata, Pera Sabariah, dan Suhaimi. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui komposisi jenis, mengukur panjang berat, menginventarisasi nelayan lokal, dan memetakan daerah penangkapan lobster. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan teknik observasi, pengambilan sampling, dan wawancara. Nah, hasil dari dilakukannya penelitian ini yaitu pada saat pemetaan dan identifikasi hubungan parameter oseanografi perairan yang terdiri dari suhu, salinitas, kedalaman, dan pH di daerah penangkapan lobster ini, diketahui pengaruhnya terhadap ketersediaan sumber daya lobster. Dan hasil identifikasi diperoleh 3 jenis lobster yang tertangkap oleh nelayan di perairan kampung tersebut, yaitu 3 jenis lobster ini terdiri dari yang pertama Panulirus versicolor yang berjumlah 111 ekor, dan Panulirus longivus dan Tenus sp masing-masing berjumlah 1 ekor. Nah, di sini saya sajikan beberapa gambar dari hasil identifikasi lobster yang tertangkap. Nah, yang bagian A ini disebut dengan dinamakan Panulirus longivus atau lobster batik. Yang bagian B sama D ini termasuk ke dalam Panulirus versicolor atau lobster bambu. Nah, sedangkan yang bagian C ini dinamakan dengan lobster Tenus sp atau lobster kipas. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu saya peroleh judul dari jurnal ini yaitu Analisis Makanan Alami dalam Lambung dan Mikrohabitat Lobster Pasir atau Panulirus homarus fase Peurulus di Teluk Awang. Nah, jadi jurnal ini termasuk ke dalam Jurnal Riset Aquaculture dengan memperoleh skor Sinta 2, di mana penulisnya yaitu Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Budidaya Tiram Mutiara, yaitu Bapak Muhsinul Ihsan, dan kawan-kawan yaitu Bapak Suhirman dan Bapak Edi M. Jayadi. Nah, jadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini yang saya dapat yaitu untuk menganalisis makanan alami dalam lambung dan mikrohabitat lobster pasir atau Panulirus homarus fase Peurulus di Teluk Awang, Lombok Tengah. Nah, jadi diperoleh hasil dari penelitian ini yaitu di mana makanan alami dalam lambung meliputi fitoplankton dan zooplankton. Nah, fitoplankton ini terdiri atas satu kelas yaitu Basilarioficeae yang terdiri dari 3 ordo yaitu Rabadonematales, Naviculales, dan Fragilariales. Nah, dan tiga spesies yaitu Grammatophora marina, Navicula sansellata, dan Synedra radians. Nah, sedangkan dari zooplanktonnya itu terdiri atas kelas Oligotheriaceae, ordo Choriotrichi, dan spesies Tintinopsis lobiacoi. Nah, jadi makanan alami di mikrohabitat juga terdiri atas fitoplankton dan zooplankton.
di mana struktur komunitas dari fitoplankton ini terdiri atas 6 kelas, 26 ordo, dan 39 spesies. Nah, sedangkan komunitas dari zooplankton terdiri atas 10 kelas, 10 ordo, dan 20 spesies, di mana indeks keanekaragaman makanan alami dalam lambung sebesar 1,39. Jurnal yang ketiga, jurnal media aquaculture dengan Sinta 2 ini saya memperoleh judul jurnal tentang lobster, yaitu budidaya lobster atau Panurus sp di Vietnam dan aplikasinya di Indonesia. Nah, jadi ketika kegiatan budidaya lobster pada dasarnya itu terdiri atas penangkapan benih lobster, produksi tokolan lobster, dan pembesaran lobster yang masing-masing itu merupakan segmen usaha tersendiri, di mana pakan yang digunakan dalam produksi tongkolan dan pembesaran lobster ini yaitu berupa udang, kerang, tiram, cumi-cumi, dan ikan rucah. Nah, di mana sebagian besar dari pakan tersebut digunakan ikan rucah, nah terutama pada pembesaran lobster tersebut. Namun sebagai akibat dari penggunaan pakan tersebut dan peningkatan jumlah keramba jaring apung yang cukup signifikan itu berdampak pada penurunan kualitas perairan. Nah, yang memicu berkembangnya penyakit susu sehingga terjadi penurunan produksi. Namun terkait dengan hasil yang didapatkan tersebut, nah kedepannya itu diperlukan berbagai kegiatan termasuk untuk dapat diaplikasikan di Indonesia. Nah, jurnal yang keempat itu jurnal perikanan Universitas Gadjah Mada, di mana jurnal ini kan memperoleh skor Sinta 2. Penulisnya yaitu Arif Setianu, Nabila Artini Rahman, dan Iko Sulkani Yulianto. Nah, judul jurnal yang saya dapat yaitu judulnya Distribusi dan Komposisi Spesies Lobster yang Tertangkap di Perairan Laut Jawa bagian Jawa Timur Indonesia. Nah, jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji distribusi dan komposisi spesies lobster yang tertangkap oleh nelayan di perairan Laut Jawa bagian Jawa Timur. Nah, jadi hasil dari dilakukannya penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi spesies lobster di keempat wilayah dan waktu penangkapannya itu berbeda. Nah, di mana 4 spesies lobster yang ditemukan yaitu Panurus ornatus, Panurus homarus, Panurus polyphagus, dan Panurus versicolor. Nah, pada Lamongan, Bawean, Tuban, dan Sumeneb secara berturut-turut itu memiliki 4, 3, 3, dan 2 spesies lobster. Nah, pada jenis lobster Panurus polyphagus mendominasi di Lamongan, Bawean, dan Sumeneb. Nah, sementara jenis lobster Panurus homarus mendominasi di Tuban. Nah, penangkapan lobster pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret menemukan 4 spesies lobster dengan komposisi berbeda dan didominasi oleh jenis lobster Panurus polyphagus. Nah, jurnal yang terakhir itu berjudul Status Pengelolaan Sumber Daya Benih Lobster untuk Mendukung Perikanan Budidaya. Nah, ini merupakan studi kasus perairan di Pulau Lombok. Nah, jurnal ini termasuk ke dalam jurnal kebijakan perikanan Indonesia dengan skor Sinta 2. Nah, penulisnya yaitu Erlania Inyoman Radiarta dan Joni Haryadi. Nah, penelitian ini dilakukan karena bertujuan untuk menganalisis data dan informasi terkait status pengelolaan sumber daya benih lobster dan dampak dari peraturan tentang penangkapan lobster, serta potensi pengelolaan sumber daya benih lobster alam tersebut melalui pengembangan budidaya. Nah, jadi hasil kajian dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kawasan perairan Pulau Lombok memiliki potensi benih lobster yang sangat besar. Nah, dengan adanya regulasi yang melarang penangkapan benih lobster itu menyebabkan berbagai dampak sosial ekonomi terhadap kehidupan masyarakat pesisir di Pulau Lombok. Nah, besarnya potensi benih lobster membuka peluang untuk pengembangan aktivitas budidaya pembesaran lobster sehingga masyarakat itu mendapatkan mata pencaharian alternatif. Nah, sebagai pengganti aktivitas menangkap benih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi jurnal tentang lobster dari saudari Wiwi Ariska. Pada jurnal ke-6 tergolong ke dalam Sinta 2 yang berjudul Dinamika Populasi Lobster Pasir atau Panurus homarus linnaeus di perairan Pelabuhan Ratu Jawa Barat yang disusun oleh Zairion, Neti Islamniati, Yusli Wardianto, Ali Mazhar,
Rudi Alek Wahyudin, dan Agus Alin. Nama jurnal yaitu Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia dengan volume 23 dan nomor 3 yang diterbitkan pada bulan September 2017. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji aspek pertumbuhan, pola rekrutmen, mortalitas, dan laju eksploitasi lobster pasir atau Panulirus humarus di perairan Pelabuhan Ratu. Sedangkan metode yang digunakan yaitu pengambilan contoh secara sensus. Kemudian selanjutnya yaitu ringkasan pembahasan. Pola pertumbuhan lobster pasir di perairan Pelabuhan Ratu menunjukkan bahwa pertumbuhan panjang kerapas lebih dominan dibandingkan pertumbuhan bobotnya. Koefisien laju pertumbuhan lobster pasir betina lebih tinggi dibandingkan jantan. Ukuran rata-rata pertama kali tertangkap lebih kecil dari ukuran kematangan reproduktif, menunjukkan bahwa lobster pasir betina sudah banyak tertangkap sebelum ukuran rata-rata mengerami telur. Penambahan baru ke dalam populasi terindikasi berlangsung sepanjang tahun dengan dua puncak, pertama pada Februari sampai dengan Mei dan kedua pada September sampai dengan Oktober, dan tertinggi adalah yang pertama yaitu pada bulan Februari sampai bulan Mei. Kemudian kondisi sumber daya lobster pasir di perairan Pelabuhan Ratu telah mengalami eksploitasi yang berlebih, yakni mencapai sekitar 3.238% di atas laju eksploitasi optimum. Pada umumnya, nelayan Pelabuhan Ratu belum mematuhi regulasi tentang ukuran lobster yang layak ditangkap sesuai dengan Permen KP nomor 56 atau Permen KP 2016. Disarankan adanya monitoring dan pembinaan kepada nelayan lobster pasir, khususnya untuk patuh dan taat pada peraturan yang berlaku serta memberi contoh nelayan lobster di wilayah yang lain sehingga dapat terjadi kelestarian sumber daya lobster pasir. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu tergolong ke dalam Sinta 2 yang berjudul Aspek Biologi dan Musim Penangkapan Lobster Perairan Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang disusun oleh Setia Trihayuni dan Ngurah Niana dengan nama Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia dengan volume 23 nomor 3 pada bulan September 2017. Kemudian tujuan penelitian ini untuk menganalisis aspek biologi dan musim penangkapan lobster. Sedangkan metode pengumpulan data yang dianalisis berasal dari hasil tangkapan lobster oleh nelayan di perairan Kupang secara bulanan selama Oktober 2015 sampai Desember 2016. Lokasi penangkapan lobster berada pada 9 lokasi yaitu Kepulauan Alor, Balok, Pariti, Pulau Keras, Semau, Sulamu, Tablobong, kemudian Teluk Kupang dan Kepulauan Rute. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data penangkapan dan biologi lobster. Adapun data penangkapan terdiri atas hasil tangkapan lobster baik jumlah dan bobot penangkapan. Jenis data biologi lobster terdiri atas ukuran karapas, berat individu lobster, dan jenis kelamin. Jumlah sampel dari tiap-tiap jenis lobster yang dikaji adalah 151 ekor lobster mutiara, 280 ekor lobster batu, 128 ekor lobster pasir, dan 325 ekor lobster bambu. Kemudian ringkasan pembahasannya yaitu lobster laut terbagi ke dalam 3 golongan yaitu lobster sesungguhan, lobster berduri atau udang karang yaitu dan udang pasir atau kipas. Jenis lobster yang paling banyak ditemukan di perairan Indonesia adalah jenis berduri atau udang karang yang tersebar di sepanjang perairan Samudra Hindia Barat, Sumatera sampai selatan Jawa dan Nusa Tenggara. Tercatat 6 jenis lobster berduri di perairan laut Indonesia yaitu lobster mutiara, lobster batu, lobster pasir, udang bambu, lobster batik, dan lobster Pakistan. Kemudian jenis lobster dari famili Paniluridae yang tertangkap di perairan Kupang terdapat 4 jenis yaitu lobster bambu dengan nilai presentasi hasil tangkapan tertinggi yaitu 60%, sedangkan lobster batu sekitar 38%, sedangkan lobster mutiara dan lobster pasir hanya sekitar 1%. Distribusi ukuran lobster bervariasi dengan ukuran lobster batu dan pasir cenderung berukuran kecil bila dibandingkan dengan lobster bambu dan lobster mutiara.
Kemudian nisbah kelamin dari keempat jenis lobster berada pada keadaan seimbang. Lobster yang tertangkap termasuk dalam ukuran yang layak tangkap dengan kondisi ukuran melebihi dari setengah panjang infinitifnya serta rata-rata ukuran panjang pertama matang gonad. Musim penangkapan lobster secara umum terjadi pada periode musim penghujan dari September sampai Desember. Pada umumnya, nelayan Kupang telah mematuhi regulasi tentang ukuran layak penangkapan lobster sesuai dengan Permen KP nomor 56 atau Permen KP 2016. Kemudian selanjutnya pada jurnal ke-8 yang tergolong ke dalam Sinta 2 dengan judul Pencatatan Kedua dan Beberapa Aspek Biologi Lobster Batik Merah yang ditangkap di Teluk Sepiu, Lombok Barat, yang disusun oleh Amula Nurpiarini, Sri Endang Purnamaning Tias. Nama jurnal yaitu Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia dengan volume 23 nomor 3 pada bulan September 2017. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui status sejarah penemuan dari lobster batik merah, beberapa aspek biologi yang terdiri dari morfologi, kebiasaan makan, fakunditas, dan status keberadaan di perairan maupun dalam komunitas Panulirus. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan metode percobaan penangkapan dengan tangan dan bantuan kompresor. Ringkasan pembahasan dari jurnal ini yaitu jenis lobster Panulirus longipes femuris 3 tercatat baru ditemukan di 12 wilayah perairan ya. Meskipun daerah penyebarannya sangat luas, yakni sepanjang Indo-Pasifik Barat atau Afrika Timur hingga Jepang, Kepulauan Fiji hingga Kepulauan Chok, di Indonesia lobster batik merah termasuk jenis yang jarang ditemukan. Dari seluruh kawasan perairan sentral lobster sampai saat ini yang tercatat baru ditemukan di 4 lokasi, yakni perairan Sulawesi dan Papua Barat, Ambon, serta pesisir Pulau Lombok. Lobster batik merah merupakan salah satu subvarian dari lobster batik yang tercatat ditemukan kedua kalinya di perairan Lombok sebagai lokasi keempat di Indonesia setelah perairan Sulawesi, Papua Barat, dan Ambon. Komposisinya dalam komunitas tropical spiny lobster dari kelompok Paniluridae menempati komposisi bobot dan jumlah dalam kisaran 11,26 sampai 12,03% dan 21,28 sampai 22,5% berada di urutan keempat setelah lobster batu, bambu, dan batik. Struktur ukuran hasil tangkapan yang dipasarkan didominasi ukuran larang tangkap, yaitu kurang 200 gram yang mencapai 63,16%. Jenis makanan utama dari kelompok moluska dari jenis gastropoda dan bivalvia, dan krustasea dari jenis udang-udangan dan kepiting, serta makrofita. Fakunditas berkisar antara 8.332 sampai 66.076 butir dengan diameter telur berkisar antara 45 sampai 79 mm. Panjang kerapas bobot pada saat pertama kali matang gonad masing-masing adalah 3,8 sampai 4,7 cm, 4,3 cm dan 66,12 sampai 106,45 gram, rata-rata 87,58 gram. Kemudian jurnal ke-9 tergolong ke dalam Sinta 3, yaitu dengan berjudul Pertumbuhan Lobster Batu atau Panilurus penicillatus oliver di perairan Simeulue, Barat Sumatera, yang disusun oleh Helman Nur Yusuf, Teguh Nugroho, Ali Suman. Nama jurnal yaitu Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan dengan volume 2 dan nomor 2 pada tahun 2019. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji tingkat pertumbuhan lobster batu. Metode penelitian yaitu dilakukan di Sambai, Pajak Kabupaten Simulu pada bulan Juni sampai Desember 2015. Survei pengambilan contoh dilakukan di lokasi pendaratan, pengumpulan dan layan jaring lobster. Pengambilan contoh lobster dilakukan setiap bulan oleh enumerator. Pengambilan contoh biologi dilakukan terhadap 1.382 ekor contoh lobster yang tertangkap.
Pengumpulan biologi meliputi panjang kerapas, jenis kelamin serta kematangan kelamin secara fungsional, yaitu dengan mengamati lobster betina yang membawa telur yang telah dibuahi pada bagian abdomennya. Penentuan jenis kelamin ditentukan berdasarkan seks dan tingkat kematangan. Sebaran frekuensi panjang kerapas diperoleh dengan mentabulasikan data panjang kerapas dalam tabel distribusi frekuensi dengan selang kelas 5 mm. Adapun ringkasan pembahasan pada jurnal ini yaitu perairan Simulu dan sekitarnya merupakan salah satu daerah potensial penangkapan lobster di Samudra Hindia, pesisir barat Sumatera. Namun pada perkembangannya, perikanan udang karang di Indonesia belum maksimal dimanfaatkan dibandingkan Australia yang menjadikan udang karang sebagai komoditi ekspor yang sangat penting. Lobster batu dan pasir merupakan jenis udang karang yang ditemukan di Indonesia karena tersedianya habitat yang baik berupa karang atau terumbu karang yang tumbuh subur pada iklim tropis dengan suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Di Indonesia dikenal 6 spesies lobster, yaitu udang mutiara, udang batu, udang pasir, udang bambu, udang batik, dan udang Pakistan. Distribusi ukuran panjang kerapas lobster batu yang tertangkap selama penelitian berkisar antara 14 sampai 129 mm dengan bobot antara 68 sampai 1485 gram. Panjang kerapas lobster batu betina berkisar antara 17,25 sampai 129,2 mm dengan bobot berkisar antara 69 sampai 1485 gram. Sedangkan lobster jantan berkisar antara 14,45 sampai 105,55 mm dengan bobot berkisar antara 68.758 gram. Sebaran panjang kerapas lobster batu di Simulu berkisar antara 14,45 sampai 129,2 mm dengan bobot berkisar antara 68 sampai 1485. Nisbah kelamin lobster batu betina dan jantan di perairan Simulu dalam kondisi seimbang. Hubungan panjang kerapas dan berat lobster batu betina dan jantan menunjukkan pola pertumbuhan panjang lebih cepat daripada penangkapan berat lobster. Adapun jurnal ke-10 yaitu dengan judul Perbedaan pada tebar terhadap tingkat pertumbuhan dan kelangsungan hidup Bosporulus lobster pasir atau Panulirus humarus pada bak terkontrol, yang disusun oleh Nuni Cokrawati, Pujiati Utami, dan Saripin. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Kelautan dengan volume 5 dan nomor 6 pada bulan Oktober 2012. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui perbedaan padat tebar terhadap pertumbuhan dan nilai survival rate, serta untuk mengetahui padat tebar yang dapat menghasilkan pertumbuhan nilai SR optimum Bosporulus Panulirus humarus. Adapun metode yang digunakan yaitu dalam penelitian ini yaitu eksperimental dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan faktor tunggal yaitu padat tebar dengan densitas 20 ekor meter persegi, 40 ekor meter persegi, 60 ekor meter persegi, dan 80 ekor meter persegi. Ringkasan materi yang terkandung dalam penelitian ini yaitu jenis lobster yang dijumpai di Lombok, diantaranya ada yaitu jenis Panulirus humarus atau sering disebut sebagai lobster pasir. Panulirus humarus merupakan spesies komoditi ekspor utama di Indonesia. Budaya lobster terus berlanjut dan berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dari dalam maupun luar negeri, meskipun bergantung pada benih hasil tangkapan liar dan pemberian pakan alami ikan ruca yang berpengaruh terhadap lingkungan secara tidak langsung. Kemudian parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan spesifik dan kelangsungan hidup. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Miss Wardon Aulia tentang review jurnal lobster. Saya ini akan mereview jurnal yang ke-11 yaitu pengaruh triptofan dalam pakan buatan terhadap tingkat kanibalisme dan pertumbuhan lobster air tawar. Jurnal ini tergolong dalam jurnal Cinta 2. Langsung saja pendahuluan. Lobster air tawar merupakan
udang konsumsi yang menjadi salah satu komoditas perikanan air tawar yang sudah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 2000. Karakteristik yang signifikan terkait dengan kelangkaan stok benih lobster adalah sifat kanibalisme. Yang kedua, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dosis terbaik dan dosis optimum penambahan triptofan dalam pakan buatan terhadap tingkat kanibalisme dan pertumbuhan lobster air tawar. Adapun tempat penelitiannya dilakukan di Gemapram, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2019. Adapun metode yang digunakan yaitu metode penelitian eksperimental. Metode eksperimental ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL. Rancangan percobaan yang RAL ini dengan 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. Penelitian ini memodifikasi dosis yang digunakan dengan rancangan perlakuan sebagai berikut. Perlakuan A yang diberi pakan dengan uji kandungan triptofan 0% dan perilaku B diberi pakan uji dengan kandungan triptofan 1% dan perlakuan C diberi pakan uji dengan kandungan triptofan 2% dan pakan D diberi uji dengan kandungan triptofan yang berukuran 3%. Adapun hasil dan pembahasan dalam jurnal ini yaitu hasil analisis ragam menunjukkan bahwa dosis triptofan pada pakan buatan berpengaruh nyata terhadap total konsumsi pakan benih lobster air tawar. Total konsumen pakan selain dipengaruhi kualitas pakan juga dipengaruhi oleh kandungan yang terdapat dalam pakan, dan pada beberapa penelitian dosis triptofan dengan dosis tertentu pada pakan dapat mengurangi total konsumsi pakan. Berdasarkan kualitas air yang telah diamati selama pemeliharaan benih lobster itu selama 42 hari diperoleh hasil suhu yaitu 27 sampai 20 derajat Celcius. Untuk pertumbuhan optimum lobster air tawar membutuhkan kisaran pH itu 7 sampai 9. Adapun derajat keasaman air pada media pemeliharaan berkisar antara 7 sampai 8, sudah memenuhi persyaratan baik kehidupan kultivan. Kelarutan oksigen itu berkisar 3 sampai 5 ppm, merupakan kondisi ideal bagi lobster air tawar untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kadar optimal cenderung meningkatkan hingga akhir penelitian yang dipengaruhi oleh buangan metabolisme yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya biomas benih lobster. Adapun jurnal yang kedua, yang ke-13 yaitu tentang evaluasi penggunaan sistem jaring terhadap respon produksi pendederan juvenil lobster pasir Panurus humarus menggunakan teknologi resikulasi net. Jurnal ini tergolong dalam Sinta 2. Pendahuluan, lobster pasir merupakan komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi. Pemerintah konsumsi lobster air laut terus meningkat dari tahun ke tahun. Masalah yang sering dihadapi oleh pembudidaya dalam budidaya pembesaran lobster adalah rendahnya kelangsungan hidup lobster yang dibudidayakan. Kegiatan pendederan lobster air laut dapat dilakukan secara indoor. Kegiatan pendederan secara indoor ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan outdoor, di antaranya lebih rendahnya biaya operasional pemberian pakan dan infrastruktur. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan jaring terhadap respon reproduksi pendederan lobster pasir atau Panurus humarus. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pada penelitian ini digunakan rancangan acak lengkap atau RAL.
dengan 3 perlakuan dan 2 kali ulangan. Jenis perlakuan yang digunakan adalah selter pipa atau PFC sebagai kontrol, sekat jaring, dan selter pipa dan jaring keliling. Lobster yang digunakan adalah lobster 1 yang berbanding 3. Pengukuran parameter fisika air meliputi pH, salinitas, dan temperatur, dan DO dilakukan seperti kondisi kualitas air, oksigen terlarut, pH, salinitas, NH3, frekuensi molting, respon pertumbuhan, dan THC dan tingkat kelangsungan hidup. Adapun hasil dan pembahasan yaitu hasil analisis Raga menunjukkan penggunaan sistem jaring keliling menghasilkan tingkat kelangsungan hidup yang berbeda nyata dengan kontrol. Penggunaan jaring memiliki tingkat kelangsungan hidup yang baik. Hal ini disebabkan jaring yang digunakan berfungsi untuk memperluas ruangan gerak lobster, sehingga kontak antara lobster lebih kecil. Berdasarkan penelitian penggunaan sistem jaring pada budidaya pendedaran juvenile lobster pasir Panellus homarus tidak berpengaruh terhadap respon pertumbuhan, tetapi berpengaruh positif terhadap tingkat kelangsungan hidup lobster. Adapun jurnal yang ke-13 yaitu Dinamika Kelimpahan Benih Lobster Panulirus sp. di perairan Teluk Gerupuk, Nusa Tenggara Barat. Tantangan pengembangan teknologi budidaya lobster. Jurnal ini tergolong dalam Jurnal Cinta 2. Langsung saja pendahuluannya, yaitu aktivitas budidaya pembesaran lobster dengan benih yang bersumber dari penangkapan di alam telah berkembang sejak awal tahun 2000 di perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satu perairannya itu di perairan Teluk Gerupuk. Teluk Gerupuk merupakan salah satu dari 3 lokasi utama penghasil benih lobster di Pulau Lombok, selain Teluk Awang dan Telong Elong. Jenis lobster yang umumnya ditemukan di perairan Teluk Gerupuk yaitu lobster pasir dan lobster mutiara. Siklus hidup, langsung saja tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk melakukan observasi kelimpahan benih lobster alam di perairan Teluk Gerupuk terkait dengan fluktuasi kondisi lingkungan perairan secara spasial dan temporal. Adapun 4 penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan di perairan Teluk Gerupuk, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan April sampai bulan September 2013. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu Teluk Gerupuk terbentang pada posisi 8 lintang selatan dan bujur timur dengan mulut teluk menghadap ke selatan dan mendapatkan pengaruh langsung dari kondisi geografis perairan Samudra Hindia. Jumlah benih lobster yang ditemukan setiap minggu pada setiap stasiun pengamatan dihitung untuk mengetahui sebaran dan fluktuasi kelimpahan setiap bulan. Data benih yang dikoleksi merupakan jumlah dari 10 kolektron untuk setiap stasiun. Pengukuran parameter kualitas perairan dilakukan pada 10 stasiun pengamatan yang sama dengan stasiun pengamatan kelimpahan lobster. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode statistik data kelimpahan lobster pada setiap stasiun dalam waktu pengamatan, serta data parameter kualitas perairan dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk grafik.
Adapun hasil dan pembahasan, benih lobster bervariasi baik secara spesies maupun temporal. Sebaran benih lobster tertinggi ditemukan pada lokasi yang terletak di bagian dalam teluk di sekitar Desa Gerupuk dan Desa Bumbang, di mana karakteristik perairan relevan terlindungi. Adapun terlindungi dangkal dangkal kekeruhan tinggi dan dasar perairan pasir berlumpur. Besarnya potensi benih lobster harus didukung dengan pengelolaan sumber daya benih yang baik agar ketersediaan benih di alam tetap terjaga. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk jangka pendek antara lain dengan mengatur perizinan penangkapan, pembatasan ukuran tangkap, pembatasan kuota ekspor benih, serta pembatasan ukuran benih yang diizinkan untuk diekspor. Oleh karena itu perlu dikembangkan teknologi budidaya lobster baik pembenihan maupun pembesaran sebagai langkah strategi dalam pengelolaan benih lobster alam, sehingga memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi bagi masyarakat pesisir, khususnya pesisir pantai dan penangkapan lobster. Adapun jurnal yang ke-14 yaitu hubungan panjang, berat, dan faktor kondisi lobster pasir di perairan Yogyakarta dan Pacinta. Jurnal ini tergolong dalam jurnal Sinta 2. Indonesia merupakan salah satu penghasil lobster di Asia Tenggara. Terdapat beberapa jenis lobster yang memiliki nilai ekspor dari Indonesia, di antaranya lobster pasir dan lobster batu. Daerah penyebaran lobster terdapat di sepanjang pantai selatan Jawa, dan salah satu pusat penangkapan adalah di perairan pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Pacitan. Pada saat itu, penangkapan dan pemantauan lobster di daerah tersebut melibatkan nelayan atau pengumpulan distributor dan eksportir. Agar pemanfaatan sumber daya lobster di perairan ini dapat lestari, maka perlu dilakukan pengelolaan yang rasional dengan mempertimbangkan masukan dari aspek geologi. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan panjang, berat, dan faktor kondisi lobster pasir di selatan Jawa, khususnya di pantai selatan Yogyakarta dan Pacitan. Tempat penelitian ini dilakukan di selatan Jawa, khususnya di pantai selatan Yogyakarta dan Pacitan. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pengembangan data di setiap pendedaran dan pengumpulan lobster dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Mei, Oktober, dan Desember tahun 2020, dan bulan Maret, Oktober, dan November sampai tahun 2011. Pengukuran panjang karapas lobster menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 1 mm. Pengukuran berat menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram. Pengamatan secara visual dilakukan untuk mengetahui jenis kelainan dan perkembangan seksual. Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui pola pertumbuhan panjang dan bobot. Nilai B yang diperoleh digunakan untuk menentukan pola pertumbuhan. Selanjutnya dilakukan uji T untuk nilai B yang diperoleh pada selang kepercayaan 95% untuk mengetahui keasaman terhadap angka 3. Jika nilai B 3 berarti pola pertumbuhan bersifat isometrik, dan B3 pola pertumbuhan bersifat allometrik.
metrik. Adapun hasil dan pembahasan, jumlah lobster pasir yang diukur selama penelitian sebanyak 575 ekor yang terdiri dari kelainan jantan 320 ekor dan betina yaitu 255 ekor. Secara keseluruhan, lobster pasir dimiliki ukuran panjang berkisar antara 28,2 sampai 85,2 mm atau rata-rata yaitu 50,93 mm. Lobster jantan memiliki kisaran panjang karapas antara 28 sampai 2,2 sampai 85,2 mm atau rata-rata yaitu 49,7 dengan kelas panjang dominan berada pada kisaran 45,0 sampai 49,9 m. Secara morfologi, famili Palinuridae dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu cephalothorax bagian kepala yang menyatu dengan dada dan bagian abdomen atau badan. Ketersediaan makanan merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap keseimbangan habitat. Lobster jenis Panidurus homarus mengkonsumsi Bivalvia sebagai makanan utama, kepiting, gastropoda, dan barnaceae dan alga sebagai makanan sampingan. Adapun jurnal yang ke-15 yaitu perikanan lobster batu di perairan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, strategi pengelolaan berkelanjutan. Jurnal ini tergolong dalam jurnal Sinta 3, yaitu langsung saja pendahuluan. Berdasarkan hasil observasi, lobster batu merupakan target utama tangkapan nelayan lobster di perairan Kabupaten Wonogiri. Tingkat pemanfaatan lobster pada tahun 2017 sudah full, sehingga aktivitas penangkapan harus dipantau secara ketat. Namun demikian, pada beberapa daerah penangkapan lobster di WPPN RI 573 telah terindeksi, seperti di perairan Pelabuhan Ratu. Berdasarkan uraian di atas, maka Kabupaten Wonogiri memerlukan strategi apapun prioritas pengelolaan perikanan lobster supaya pemanfaatannya berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan perikanan lobster di Kabupaten Wonogiri dengan tepat, menyeimbangkan antara kelestarian ekonomi dan tujuan ekonomi masyarakat. Adapun tempat penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, yaitu periode November 2018 sampai Januari 2019. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Wonogiri dan di pesisir selatan Kabupaten Wonogiri yang menjadi sentral perikanan laut sekaligus daerah penangkapan lobster. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu data yang dikumpulkan dan dimanfaatkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yang dimana data primer meliputi laju eksploitasi dan lobster batu, karakteristik habitat dan aspek pengelolaan perikanan lobster di Kabupaten Wonogiri. Data sekunder yang digunakan meliputi data produksi lobster, produksi total perikanan tangkap dan nilai total produksi perikanan tangkap, alat tangkap lobster, serta gambaran umum lokasi penelitian. Analisis data penelitian dianalisis dengan metode SWOT. Pada dasarnya dirancang agar dapat menangkap persepsi orang secara rasional dan berkaitan erat dengan problem tertentu dengan tata cara yang didesain untuk sampai pada suatu ukuran perspektif tertentu. Di antara
di antara berbagai alternatif yang ada. Adapun hasil dan pembahasan. Yang pertama, keadaan geografis dan administrasi Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, jumlah produksi perikanan Kabupaten Wonogiri. Dan yang ketiga, identifikasi komponen SOT. Dan yang keempat, matriks internal, eksternal, strategi faktor analisis SWOT. Dan yang kelima, analisis perumusan alternatif strategi. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.